Kumur-kumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah sehingga saya dapat membuat video presentasi kali ini tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa pula salawat, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yakni Ibu Farida SPDI MSI, dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya teringat dengan salah satu quotes yang diucapkan oleh ilmuwan yang bernama Emil Carter, di mana beliau mengatakan bahwasanya pendidikan bukan hanya tentang individu, tetapi tentang bagaimana individu tersebut mampu berinteraksi dan terhubung dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja sih yang ada dalam sosiologi pendidikan. Yang pertama itu ada yang namanya paradigma sosiologi pendidikan, yang kedua ada peran guru dalam sosiologi pendidikan, dan yang ketiga ada peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Baiklah, inilah topik pembahasan kita kali ini. Saya Nadia Veronica, salam kenal semuanya. A few moments later. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah kajian sosiologis yang mempelajari hubungan sosial antara masyarakat sehingga memunculkan interaksi sosial dalam paradigma pendidikan yang pada akhirnya terjadi korelasi pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Robert Friedrich mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Selanjutnya, apa yang dipaparkan oleh Friedrich mengenai paradigma ini disintesiskan oleh Georgi Reiser secara lebih terperinci dan lebih jelas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang yang membantu seorang ilmuwan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Paradigma sosiologi pendidikan dapat diartikan sebagai gambaran dasar dari pokok masalah ilmu sosiologi yang mempelajari bagaimana lembaga sosial dan individu mempengaruhi proses-proses pendidikan. Sebenarnya ini seperti mencakup pemahaman tentang hubungan antar masyarakat, interaksi sosial, pengajaran, pelatihan, dan perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam paradigma sosiologi pendidikan, terdapat teori atau konsep yang terdiri dari teori konflik dan fungsionalisme struktural. Teori konflik merupakan suatu teori yang terlahir dari keseimbangan struktural, fungsional yang berusaha memahami konflik sosial dalam masyarakat. Dengan demikian,
Paradigma sosiologi pendidikan memungkinkan untuk memahami bagaimana proses pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan bagaimana pendidikan berkontribusi pada perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu peranan guru dalam sosiologi pendidikan. Dalam konteks sosiologi pendidikan, peranan guru ini sangat penting dalam mempengaruhi proses pendidikan dan interaksi sosial di masyarakat. Jadi, dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik. Sementara, dalam bahasa Indonesia terminologi, guru umumnya merujuk pada pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Nasution, dia mengatakan bahwa guru dituntut mempunyai sikap etis, intelektual, dan sosial lebih tinggi dari tuntunan orang dewasa lainnya. Mereka juga membantu para pendidik dalam menyajikan fakta sosial secara objektif, misalnya dengan menyajikan data tentang kemiskinan. Selain itu, peran sosial guru dalam pendidik juga berkaitan dengan perilaku mereka terhadap orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kesadaran guru akan memiliki jiwa sosial sangat penting, karena hal ini akan memudahkan mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Kedudukan guru di sekolah tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan murid. Keduanya merupakan unsur paling fatal di dalam proses belajar mengajar. Sebab seluruh proses aktivitas orientasi serta relasi-relasi lain yang terjalin untuk menyelenggarakan pendidikan selalu melibatkan keberadaan pendidik dan peserta didik sebagai aktor pelaksana. Hal itu juga menjadi syarat mutlak atas terselenggaranya suatu kegiatan pendidikan. Dengan mendasarkan pada pengertian bahwa pendidikan berarti usaha sadar dari pendidik yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas peserta didik, terkandung suatu makna bahwa proses yang dinamakan pendidikan itu tidak akan pernah berlangsung apabila tidak hadir pendidik dan peserta didik dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendidik dan peserta didik merupakan pilar utama di terselenggaranya aktivitas pendidikan. Setidaknya ada dua model interaksi antara guru dan murid di sekolah, yaitu interaksi formal dan interaksi informal. Nah, yang pertama itu ada namanya interaksi formal. Jadi interaksi formal ini interaksi yang dibangun dalam situasi resmi ketika guru sedang mengajar murid di kelas maupun di luar kelas. Dalam situasi seperti ini, guru dituntut mampu menunjukkan kewibawaan ya, atau otoritasnya. Artinya, ia harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Kalau perlu, ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak belajar, melakukan tugasnya, atau mematuhi peraturan. Dengan kewibawaan, ia menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar. Kewibawaan mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila guru tidak memiliki kewibawaan, maka ia akan mengalami kesulitan untuk membimbing murid-muridnya mematuhi peraturan demi terlaksananya ketertiban di sekolah untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu interaksi informal, yakni interaksi guru menjalin komunikasi dan interaksi dengan murid dalam situasi non-pembelajaran resmi, misalnya sewaktu rekreasi, kompetisi antar sekolah,
berolahraga, studi tur, dan sebagainya. Murid-murid menyukai guru yang dalam waktu-waktu demikian dapat bergaul lebih akrab dengan mereka. Sebagai manusia terhadap manusia lainnya, dapat tertawa dan bermain lepas dari kedok formal. Jadi, guru itu hendaknya dapat menyesuaikan perannya menurut situasi sosial yang dihadapinya. Nah, yang ketiga yaitu peranan sekolah dalam sosiologi pendidikan. Sebelumnya kita bahas dulu apa arti dari kata sekolah. Jadi, kata sekolah ini berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti waktu luang ataupun waktu senggang, yakni waktu luang di tengah kegiatan utama mereka bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari waktu berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang etika, moral budi pekerti, dan estetika, yaitu seni keindahan. Untuk membimbing anak-anak dalam kegiatan sekolah, harus didampingi oleh seseorang yang ahli dan mengerti psikologi anak sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui pelajaran. Di sekitar abad ke-9 sampai 10, pendidikan Islam dari Arab mulai mempengaruhi sistem pendidikan Barat melalui interaksi kaum muslimin dengan pendidik-pendidik Barat, terutama di Afrika Utara dan Spanyol. Dunia Barat mulai belajar dari kaum muslimin tentang matematika, ilmu alam, ilmu pengobatan, dan filsafat. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa, yaitu murid, di bawah pengawasan pendidik, yaitu guru. Warga yang ada dalam sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi. Itu adalah tokoh utama dalam sekolah. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kegiatan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peran atau role teori. Nasution menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dan dalam berbagai kelompok khusus. Sosialisasi dapat dianggap sama dengan mendidik. Dalam proses sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang dicakup adalah berikut, yaitu yang pertama, belajar. Nah, yang kedua ada penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan yang ketiga, pengalaman mental. Jadi, ketiga itu harus kita terapkan dalam membimbing mereka. Sekolah merupakan lembaga yang berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian setelah peran orang tua. Nah, berikut ini beberapa peran guru di sekolah dalam rangka menumbuh kembangkan kepribadian anak. Yang pertama itu ada namanya ambisi. Nah, jadi ambisi itu adalah kadar kemauan anak untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Yang kedua, asertif. Asertif itu sikap ketegasan atau kemampuan untuk memutuskan atau memilih secara mandiri. Yang ketiga, antusias. Antusias ini kepribadian yang selalu bersemangat dan menuntaskan atau menyelesaikan hal-hal yang menjadi keinginannya. Yang keempat, percaya diri. Jadi, kita itu harus percaya diri. Itu sikap kepribadian yang mengutamakan kepercayaan terhadap kemampuan diri dan membentuk kemandirian. Yang kelima, mau bekerja sama. Nah, kepribadian yang mengarah kepada keinginan untuk membangun kerjasama dengan teman-teman yang ada di sekolah. Yang keenam, berbesar hati. Yang ketujuh, kontrol diri ataupun kemampuan untuk mengontrol diri terhadap situasi atau kondisi yang dialaminya. Yang kedelapan, tidak mudah putus asa. Nah, jadi seorang pelajar itu tidak boleh mudah putus asa. Dia itu harus berusaha dan berusaha. Yang kesembilan, harus gembira. Nah, jadi kita kalau sekolah itu harus dengan rasa yang gembira agar apa yang diberikan oleh guru, materi apa yang diberikan oleh guru ataupun
pelajaran apa yang diberikan itu akan terasa lebih masuk ke dalam pikiran kita gitu. Nah, yang ke-10 ada humoris. Dan yang terakhir adalah menunjukkan simpati. Contohnya kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap teman-teman yang lainnya. Nah, dalam sosiologi pendidikan, peranan sekolah itu sangat penting dalam sosialisasi dan pembentukan karakter peserta didik melalui lembaga pendidikan formal sebagai sekolah. Sosiologi pendidikan memiliki peranan penting dalam sosialisasi peserta didik. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, seorang tenaga pendidik lebih memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan siswa yang latar belakangnya sangat beragam. Sosialisasi merupakan proses pembelajaran individu terhadap budaya yang berkembang di masyarakat, dan sekolah memainkan peranan kunci dalam proses ini. Selain itu, sekolah juga berperan dalam pembangunan karakter peserta didik. Pendidikan karakter harus dimasukkan ke dalam tahap belajar, mengajar, dan kurikulum pembelajaran guru dalam silabus dan RPP. Pendidikan karakter harus dimasukkan agar pendidikan karakter masuk dalam inti topik pembelajaran apapun. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan formal, tetapi juga sebagai lingkungan yang mempengaruhi sosialisasi dan pembentukan karakter peserta didik dalam masyarakat. Nah, dari 3 poin yang saya bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi pendidikan membantu sekolah dalam menggali berbagai pemikiran agar mudah diterima oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya peran guru. Peran guru dalam sosiologi pendidikan dapat dijalankan melalui peran guru sebagai tenaga pendidik yang sebelumnya telah mempelajari tentang pendidikan sosiologi tersebut. Dan yang ketiga yaitu sosiologi pendidikan memudahkan pihak sekolah untuk menerapkan berbagai program serta kebijaksanaannya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Farida SPDI MSI apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, saya pamit undur diri dan akan saya tutup dengan sebuah pantun. Burung dara tempatnya Bu Asih, burung dara sayapnya 2. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.